Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa bisnadina al-muttasil ila al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala anhu qala bisanadihi ila hadha al-kitab ila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'u ahlul jahiliyah wa kana rajulu yabta'u al-jazura ila ayyan tatija naqatu thumma tuntajan allati fi batniha ila innahu kana yabi'u syarifa wa hiya kabiratu musinnah binatajil jadini alladhi fi batni naqatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berjual beli binatang yang bunting, kata bunting daripada yang bunting. Bayu habul habalah. Bunting tapi yang tahu bunting tak? Hamil tapi yang di dalamnya itu. Yang di dalamnya itu. Janinnya. Wa kana bai'u yatabaya'u ahlul jahiliyah. Dan ini adalah jual beli yang diperjualkan oleh orang jahiliyah. Jadi ini ada unta. Dia mengandung. Dan mengandung itu pun punya anak. Maka dikadarkan anak ini akan betina. Bila anak betina, maka dia akan hamil. Anak daripada hamil yang kedua inilah yang akan dijual. Paham tak? Anak yang ya janin memang, tapi anak yang kedua daripada yang anak yang keturunan yang ketiga lah itu. Anak ya yang di dalam kandungan tersebut. Enggak. Jadi orang jahiliyah jual begitu. Sekarang saya kata sama saya punya lembu. Saya punya lembu sekarang lagi hamil. Nah, bagaimana? Apa mau beli anaknya yang janin tersebut? Anak janin. Nah, itu. Wa kana ar-rajulu yabta'u jazura ila an tantaja naqa. Seorang laki-laki membeli unta sampai kepada melahirkan unta tersebut. Tsumma tuntaju allati fi batniha, kemudian melahirkan lagi yang anak yang di dalamnya itu. Nah, berarti si janin melahirkan, lah yang dijual bukan janinnya itu, janin yang kedua. Janin yang kedua. Qila innahu kana yabi'u syarib. Maksud daripada hablul habla adalah mereka itu menjual unta yang tua renta, wahia kabiratul musinnah, yang sangat tua sekali. Binatajil janin alladhi fi batni naqatihi, dengan ya anak daripada janin yang ada pada perut anak janin yang ada pada perut unta tersebut. Cucunya tu. Yang dijualnya cucu, tak ada tidak tahu. Itu dilarang karena itu ada unsur penipuan. Belum ada lagi sesuatu yang tidak ada tidak boleh dijual, ya. Dalam jual beli, asalkan ada unsur penipuan, ada unsur memudaratkan, ada unsur tidak merugikan orang, maka itu tidak boleh. Segala hal yang merugikan, memudaratkan, ya, penipuan, itu tidak boleh ada dan diharamkan. Itu dasar illat yang ada pada muamalah. Segala jenis, ya, sebab apa kita katakan muamalah ini akan berkembang dengan berkembangnya manusia.
sistem muamalat akan berkembang dengan berkembangnya adanya manusia. Jadi bila ada muamalat yang berunsurkan penipuan atau berunsurkan merugikan orang lain, maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i tamrati hatta yabdu salahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual beli buah-buahan yang belum lagi sehingga dia mulai masak. Nahal bai' wal mushtari, beliau melarang si penjual dan si pembeli. Rasulullah melarang menjual buah-buahan sehingga masak. Masak boleh dijual. Kecuali seperti mangga. Mangga kan zaman Rasulullah, wallahu apakah ada tidak. Tapi mangga kalau dia memang dijual dalam keadaan muda, itu kan kita boleh makan itu, sebab dibuat apa? Rujak. Ya. Kalau jeruk tak boleh buat rujak. Apalagi yang muda-muda boleh kita buatkan rujak. Anggur tak boleh. Anggur kalau muda-muda kita buatkan mati, kita pahit. Jadi semua buah-buahan mesti dulu nampak sudah masak dia baru boleh jual. Kalau tidak diharamkan dijual sebab ada unsur penipuan. Karena kita belum tahu lagi apakah nanti ketika waktu masak dannya itu akan baik atau tidak. Satu, yang keduanya apakah yang belum lagi masak tersebut mampu dimanfaatkan. Ternyata yang bermasak biasanya nggak mampu kita manfaatkan. Itu permasalahannya. Sebab itu jual beli ini diharamkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzha. Rasulullah melarang menjual buah-buahan sehingga dia itu berwarna. Maksud berwarna sini berwarna masak berubah. Contohnya seperti buah apa? Buah jambu merah atau jambu air. Dia warna hijau. Dari hijau berubah jadi merah. Dimasaklah dia. Atau contoh seperti kurma warna hijau kemudian berubah jadi merah atau kuning. Ada kurma warna kuning, ada kurma warna merah. Waqila wa ma tuzha, apa dikatakan tuzha? Qala hatta tahmarra, sehingga masak memerah dia. Qala ara'aita in mana Allah thamrata bima yasta'ilu ahadukum mala akhihi. Adakah kau lihat jika Allah Subhanahu wa taala telah melarang akan buah, dengan apakah kamu halalkan dengan apakah salah seorang kamu halalkan harta saudaranya? Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya jual beli yang belum masak. Jadi dengan bagaimana caranya supaya kita halal dapat makanan tersebut? Dengan supaya dia itu masak baru kita makan. Sebab larang tersebut sebelum yang dikatakan ini adalah kepada bai' dan mushtari, si pembeli dan si penjual. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa rukbanu wa ayyabi'a hadirun libadin. Qala faqultu li Ibn Abbas ma qawlu hadirun libadin? Qala la yakun lahu simsaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual talaqqa rukbani, dannya menjumpai kendaraan orang-orang yang berjualan. Misalkan orang yang membawa pasokan makanan, belum masuk lagi dia kepada kampung tersebut, dia dah nak jumpa. Tak diambilnya dari barangnya, dari apanya? Tak diambilnya semuanya. Wa ay yabi'a hadirun libadin, menjual orang yang kota itu untuk apa? Orang yang desa. Qala faqultu, dia menjual orang yang desa, yang kota itu orang kota. Orang yang kota ini menjual bagi orang desa. Bagaimana? Faqultu dari Ibn Abbas ma qawlu hadirun libadin, hadirun orang kota, libadin orang Badawi, asalnya Badiun. Qala la yakunu lahu simsaron, tidak ada baginya siapa? Badin tersebut simsar, orang yang pemberitahu. Mana kata di sini simsar daripada hadir tersebut tidak dibolehkan. Ayo 5 geneh katanya. 6 geneh. Jadi tak boleh kita jadikan apa? Kita jadikan simsar dalam jual beli. Tahu simsar kan? Bukan pemberitahu.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah. Apa yang dikatakan muzabanah? Ayyabi at-tamara ha'idhihi, yaitu menjual buah-buahan dengan batang-batangnya sekaligus. Kau beli sekian, di batangnya sekian, ditanya begitu. Ingkana nakhlan bitamrin kailan, jikalau sekiranya pohon kurma dengan tamarnya dikail, ditimbang. Wa ingkana karman, jikalau sekiranya buah anggur ayyabi'ahu bizabibin, dia jual dengan apa? Dia jual dengan zabib. Karena zabib di sini adalah sudah jadi apa? Anggur yang kering. Kailan dengan dikail. Au kana zar'an, atau tanaman. Ayyabi'ahu bikaili ta'amin, dia jual dengan timbangan makanan. Nah andarika kulihi, Rasulullah SAW melarang semuanya itu. Jadi kalau sekiranya kamu timbangkan 1 kilo, 1 kilo, yang 1 kilo ya kamu timbangkan tamar dengan nakhal itu, atau kamu timbangkan zabib ya dengan apa? Dengan anggur yang masih basah, sekilo. Nah, aukana zar, atau tanaman, ditimbang dengan apa? Dengan kail daripada, atau dengan timbangan makanan, itu tidak diperbolehkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhabarah. Al-mukhabarah adalah membajak tanah dengan membayar apa yang tumbuh. Membajak tanah dengan apa yang dibayar tersebut adalah dengan cara apa? Apa yang tumbuh. Bajak tanah ini kalau sekiranya nanti tumbuh apa-apa, kamu yang ambil bayaran tersebut, ambil uang apanya, hasilnya tersebut. Wal mu'aqalah, nanti akan disebutkan apa yang katakan mu'aqalah, yaitu jual hintah, di mananya bismillah bihintah, masih jual lagi hintah, yaitu gandum, di mana di batangnya ya, jual gandum di batang pohon gandum tersebut dengan gandum yang sudah ada. Wa anil muzabanati, dan jual beli muzabanah. Wa an bai thamrati, dan jual beli buah-buahan hatta yabdu wal qala'u, sehingga nampaklah dia itu masaknya. Wa alla tuba'a illa bi dinarin wa dirham, dan tidaklah dia dijual kecuali dengan harga dirham dan harga dinar dan harga dirham. Illa araya, kecuali araya. Kalau araya ya, nanti akan bicarakan tentang masalah araya, bab masalah araya. Al-muhaqalah, yang dikatakan muhaqalah bai'ul hintati fi sumbuliha bil hintatin, jual beli gandum pada tangkainya dengan yang dijadikan gandum sudah. Ini semuanya kan orang dahulu kan tukar-tukaran itu dikatakan jual beli. Tukar saling tukaran itu dikatakan jual beli. Ya, contohnya kalau sekiranya orang inginkan gandum yang baik dengan gandum yang buruk, maka dikasihnya gandum yang buruk kepada dia agar mendapatkan gandum yang baik. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada harga anjing. Di sini sebagian ulama mengatakan
anjing ini adalah haram dijual beli. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengangkat naha an tamanil kalbi. Sementara Imam Syafi'i mendapat bahwasanya anjing tersebut adalah najis. Karena dia najis maka tidak boleh dijual beli. Jadi bagaimana kalau sekiranya dia anjing yang mu'allam? Anjing yang mu'allam, bagaimana anjing yang mu'allam? Kalau anjing yang mu'allam, sebagian ulama mengatakan dia saling tukar-tukaran, bukan beli. Jadi kalau kita kata dia tukaran daripada hasil daripada yang kita apakan, uangnya sekian, bukan dijual beli, sebab ini adalah najis. Sama ada anjing yang mu'allam atau ghair mu'allam itu najis. Jadi sementara yang diperbolehkan untuk diapakan, dipelihara itu adalah anjing mu'allam, anjing yang diajar, yang tahu, dia terpelajar, ya, tahu bagaimana cara berburu dan sebagainya. Wa ma'il baghi, dan bayaran daripada si penjina. Ini mahrul baghi, asal dia sebenarnya dikatakan mahar itu kinayah. Dikatakan mahar kinayah. Sebab apa yang dikuatkan untuk bid'un, kemaluan, itu dikatakan mahar. Dah, tapi kerana dia itu memberikan sesuatu benda yang tak halal, maka itu tetap dikatakan penzina. Dah, ini haram hukumnya. Yang namanya perempuan, bila dia menerima daripada uang tersebut, haram hukumnya. Walaupun dia kata ini bukan bayaran, katanya ini bukan bayaran, tapi rasa kasih sayang. Itu juga haram hukumnya. Nah, selama yang tadi perempuan itu bukan halal bagi laki-laki tersebut, dia kasihkan duit. Nah, ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang untuk membayar daripada sesuatu, tapi disebabkan aku sayang sama kamu, atau aku sedih dengan kamu. Nah, ambillah ini. Itu juga termasuk mahar baghi. Itu bayar bagi si penzina. Ya, begitu juga dengan bayaran bagi si penggolo. Atau penggolo. Penggolo lain. Nah, itu haram juga. Contohnya penggolo itu adalah golo. Nah, jadi di Jolo ini umpamanya lah, ini banyak di Indonesia, kejadian di Jakarta. Jadi biasanya anak muda, sekolah SA sanawiyah dan sebagainya itu banyak. Karena mereka suka, tante-tante girang suka dengan anak muda. Telepon, dikasih mereka duit. Ini haram hukumnya. Yang mencarinya juga haram hukum makanya. Itu namanya juga termasuk bagi. Wa ulwan lukahin, dan bayaran orang dukun. Nah, dukun ni tukang tilika, tukang yang bersangkut paut dengan jin, itu dukun. Bagaimana? Saya itu tukang kusuk. Tukang kusuk bukan dukun, dia kena menusuk. Mana-mana benda yang menengok daripada jin yang ngasih tahu sama dia, itu namanya apa? Dukun. Saya ini kalau mengobati orang, mengobati dengan ayat kursi, Al-Fatihah, apakah dikatakan dukun dia? Tak dukun. Tapi ada juga orang yang dianya nampak baca Al-Fatihah, tapi bukan Al-Fatihah dibacanya. Jin dia tadi tengok Al-Fatihah, tengok jin main-main di situ. Ini mesti tengok kembali, betulkah dia itu dukun yang bersangkut paut dengan jin, atau dia cuma baca ayat Quran, ayat Quranul Karim. Jadi kata istilahnya sistem raqi. Sistem apa? Sistem tarqi atau raqi. Nah, yang sistem raqi dengan ayat Quran itu tak mengapa, halal. Tapi yang dia dengan sangkut paut dengan jin, perbedaannya itu saja. Sangkut paut dengan jin itu haram. Nah, An Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thamanul kalbi khabithun. Harga daripada anjing itu adalah kotor, yaitu haram. Wa mahrul baghi khabithun. Demikian juga harga daripada harga daripada perzinaan itu adalah haram. Wa kasbul hajjami khabithun, dan usaha bekam itu, usaha tukang bekam itu juga termasuk khabith. Baik itu sebagai orang mengatakan
tidak bagus ya mengambil uang bekam. Kalau kita membekam orang tidak bagus mengambil uang bekam. Nah, tapi bukan haram. Kenapa bukan haram? Karena nanti ada hadis yang lain yang menceritakan tentang bolehnya kita mengambil ya uang upah bekam. Sebab Rasulullah berbekam kemudian dia berikan ya upahnya kepada orang yang bekam. Jadi kalau sekiranya haram, mestinya Rasulullah akan kasih dia. Jadi kalau begitu boleh. Nah, bagaimana caranya kita kumpulkan antara hadis ini dengan hadis yang lain? Sebab hadis sahih juga. Kita kata masalahnya adalah kurang bagus kalau orang yang kurang bagus atau kurang bagus kan? Kurang bagus orang yang membekam mengambil upah bekam. Ya, kurang bagus orang yang membekam mengambil upah bekam. Apakah boleh dimakan? Halal dimakan. Kalau tak halal, kenapa Rasulullah berikan kepada si pembekam? Jadi tentang khabis nikmat masuk ke dalam mahar bagi ini dengan tamanul kalbi ini kembali kepada sebelumnya. Rasulullah melarang, berarti larangan tersebut adalah haram. Sementara kasbul hijab ini tidak termasuk bagian seperti mahrul bagi. Keharaman itu tak seperti itu. Dianya hanya paling baguslah dia tidak makan daripada hasil bekamannya. Babul araya wa ghairu dzalika. Bab yang menciptakan araya dan selainnya. Jadi araya itu adalah menjual pohon kurma, ya, menjual pohon kurma yang kurma tersebut masih dalam keadaan apa? Belum lagi matang. Dijualnya dengan apa? Dengan kurma yang sudah apa? Yang sudah masak. Jadi kurma yang belum matang itu masih di pohon lagi. Pohonnya kurma tersebut masih di pohon. Dijualnya dengan yang sudah masak. An-Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil araya ay yabi'aha bi kharsiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan bagi orang yang memiliki araya atau aliyah, orang yang memiliki pinjaman, ayabi'aha, yang dia jualkan bi kharsiha dengan pelepah pohon kurma tersebut. Dia jualkan pohon kurma tersebut dengan pelepahnya, walil muslimin bi kharsiha tamran, dengan pelepah kurma tersebut akan akan buah kurma. Jadi tamran itu sudah dibuah, sudah masak. Sementara yang dijualnya ini adalah buah daripada buah kurma yang belum lagi masak, masih ada di pohon, dijual dengan tamar yang sudah masak. Ya, kuludha rutaban, yang mereka makan akannya dengan cara basah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsi awsuqin aw duna khamsati awsuq. Rasulullah memperbolehkan jual beli araya pada 5 awsuq. Sekitar 1 awsuq itu 60 gantang, ya. Aw duna khamsati awsuq. Semalam kita katakan berapa sok dia. Ada kita sebutkan berapa sok satu awsuq. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a nakhlan qad ubirwat fatamaruha lil bai'i ila ayyatul mubta' wa lil muslimin wa man taba'a 'abdan falahu lilladhi ba'ahu illa ayyatul mubta'. Siapa yang menjual akan pohon nakhal, siapa yang menjual akan pohon kurma, maka kubriat, maka dia telah menyerbukan atau mengkawinkan. Pohon kurma itu perlu dikawinkan juga, sama seperti pohon sawit. Pohon sawit perlu dikawinkan enggak? Siapa yang punya pohon sawit, tunjuk tangan. Anda, berapa hektar? 20.000 hektar. Nah, siapa yang ada nanti? Kira-kira dikawinkan enggak pohon sawit? Tak. Bukan kita nak kawinkannya, pohon sawit dengan pohon sawitnya, betina dengan jantan. Dikawinkan tak? Kenapa tak? Hah? Tak banyak?
Iya. Tadi ditanya, buat tak cantik ya raja anak motor. Iya. Kita pernah dikawinkan antara kaum sawit dengan pohon sawit. Jantan dengan betina. Kalau buah zina. Jadi penyembuhan pohon kurma itu dia dikawinkan. Jadi dihasilkan daripada apa? Berkawin akan menghasilkan buah dia. Kamu memang tengok pohonnya dari betina atau jantan. Aneh juga kita kan. Ada pohon kita berbuah dia. Fatamaruha, maka buahnya lil ba'i, bagi si penjual. Illa ayastarital mubta, kecuali kalau si pembeli itu mensyaratkan. Wali muslim wa man ibta'a abdan falahu famalahu lilladzi ba'ahu. Siapa saja yang membeli seorang hamba, maka baginya lah apa-apa saja yang dijual. Illa ayyastari al-mubta, kecuali jika sekiranya apa yang disyaratkan oleh si pembeli. Apa syarat daripada yang membelinya? Kalau pembeli ini begini. Ini dalil ini juga kadang-kadang menyalahi daripada hadis yang Rasulullah SAW katakan, kalau sekira membeli tidak ada pakai syarat-syarat katanya. Nah, ini ada saling berlaga satu hadis dengan yang lainnya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kepada Sayyidah Aisyah, seorang laki-laki atau seorang ingin menjualkan si barwah ini adalah seorang hamba. Ketika waktu mau dijual, ya, maka mereka mensyaratkan apa syaratnya agar walaknya itu kepada mereka. Ya, apabila barwah nanti dari merdekakan, maka walaknya itu kepada mereka. Ini dibatalkan oleh Rasulullah SAW. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa fi lafdhin hatta yaqbidahu. Siapa saja yang membeli makanan, maka janganlah dianya dijual sehingga dianya mengambilnya, dalam riwayat yang lain sehingga dia memegangnya. Di sinilah mazhab Syafi'i mewajibkan kepada kita mengqabat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tidak hanya mengkhususkan makanan, tetapi seluruh daripada apa yang dijual wajib diqabat. Tahu diqabat? Di tag engine, di tag, dipegang. Jadi kalau istilah bahasanya yadan biadin, dipegang, diqabat dulu baru boleh dijual. Jadi Imam Syafi'i mensyaratkan seluruh jual beli barang itu semuanya mesti kita pegang baru kita boleh jual kepada orang lain. Tapi dalam mazhab yang lain dia kata hanya makanan saja diambil, ya, baru kita jual. Kalau yang lain-lainnya katanya tidak perlu sampai ada yang dikobat-kobat. Seperti mazhab Malik kita. Contoh makanan apa? Contoh makanan apa? Apa contoh makanan? Hah? Oh, tak Tomia. Enggak mungkin kelaparan kena Tomia dah. Apa saja Tomia kah? Apa-apa saja kah? Kita pegang daging kah? Kita beli daging. Dah, belum lagi dipegang, kita jual. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i tak boleh. Ini dalilnya, mesti dikobat. Jangan kita sama mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah dia tak pakai kobat, dia banyak menyalahi hadis. Ya. Banyak menyalahi hadis di sini. Mazhab Abu Hanifah menyalahi hadis Rasulullah yang sahih ni. Dia kata sehingga dia pegang. Ni jual beli orang pernah kata sama saya kan, dalam jual beli yang paling bagus tu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu terlampau susah, dia kata. Terlampau susah lah karena dia mengikuti kata-kata Rasulullah. Sebab masalahnya apa? Tak mungkin dia benda yang dimakannya itu, benda yang dimakannya itu yang haram. Kan kata Rasulullah antarodin. Daripada engkau saling suka menyukai, tanda saling suka menyukai antara jual beli itu mesti apa? Yadan biadin, take and give, antakbat, kamu pegang. Sudah?
Kalau dia tak pegang, saling tak pegang begitu, itu namanya bukan apa, dalam keadaan antarodin. Ila antakuna tijaratan antarodin, kecuali apabila tijarah yang kamu ridho. Yang tanda ridho itu bagaimana tanda ridho? Mesti dikobat. Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah kata yang pokoknya dah sampai barang tu kan ada masalah, yang pakai begini yang tak masalah. Dia kata begitu. Dijual kepada orang lain, belum sampai ke dia dijual langsung orang lain. Macam mana itu Ustaz? Saya katakan sama Jalal, belikan kitab. Beli kitab, dipegang sama Jalal, kirimkan tu kepada siapa? Si Fulan. Kenapa? Dia beli sama saya. Dia beli sama saya sekitar 50 geneh. Saya beli sama dia sekitar 40 geneh. Saya untuk berapa 10 geneh. Ini sebelum saya kobat. Semua saya jual antara dia. Sebab ya duitnya ke saya, bukan ke Jalal, duitnya ke saya. Nah, ini tidak boleh begini. Menurut Syafi'iyah. Kenapa? Karena setiap makanan atau barang yang dia jual mesti saya kobat dahulu, saya pegang. Sini uangnya, pegang dulu uangnya. Nah, bayar nih. Kemudian dia kasih sama saya apa? Barangnya. Sudah saya pegang barang tersebut, maka saya berikan kepada orang yang mau membeli. Paham? Itu namanya apa? Mengkobat. Itu dikatakan tijaratan yang antarodin, yang kamu ridho, ya dan biadin. Nah, kalau rumah bagaimana kita mengkobat rumah? Dipegang rumah semuanya gini. Diambil kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya macam mana? Beli kunci. Sebab orang tu beli kunci, diambil kuncinya. Nah, kena ada juga rumah yang tak kunci kan? Ada nggak? Rumah yang terbiar? Rumah yang terbiar terbuka begitu saja, tak ada kuncinya. Beri kunci, tutup, kasihkan kunci semua dia. Ini namanya mengkobat. Sudah namanya mengkobat. Binatang, bagaimana cara mengkobat binatang? Pegang ekornya, pegang kepalanya, pegang talinya. Apa sabut dengan tali? Iya, dengan tali itu berarti kita dah mampu menguasainya. Sudah? Itulah. Jadi mazhab Maliki kata cukup masalahnya makanan saja, pakmiah ke, daging ke, apa masalah makanan dikobat. Kalau yang lain tak dikobat. Syafi'i makanan ke, tak makanan mesti dikobat. Namanya Allah kata illa antakuna tijaratan antarodin. Jadi bukan kita nak mudah-mudahkan jual beli ini, karena ini barang orang. Kalau kita makan dengan benda cara haram, tak boleh. Wa Ali bin Abbas mithlahu, daripada Abdullah bin Abbas umpamanya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau umpamanya ini saya ingin dengarkan semantum daripada Abdullah bin Abbas seumpamanya. Tengok, kalau dikatanya seumpamanya berarti ya lafaz dia hampir sama dengan lafaz yang tadi dah dikeluarkan daripada Bukhari Muslim. Tidak ada perubahan dari lafaznya. Cuma ini riwayat dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama itu Abdullah bin Umar, ya. Ini dikatakan apa ini? Mutabiat daripada hadis yang sebelumnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'amal fathi. Beliau mengatakan ketika waktu Fathu Makkah, innallaha wa rasulahu harrama al-bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar. Tengok, menjual beli khamar. Dalam hadis yang lain, orang-orang yang mendapat laknat khamar ini adalah orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangnya, orang yang meminumnya. Ini semuanya dapat laknat. Termasuk juga orang yang dianya membuat atau bekerja di kilang khamar. Itu yang diambilnya setiap bulan gajinya itu haram dibuatnya. Dah haram. Umpamanya kalau sekiranya kamu punya gagasan tersebut apa? Ingin membuatkan kilang khamar terbesar di Malaysia, haram hukumnya. Ya, gagasan kau itu gagasan persetan namanya. Gagasan apa namanya? Persetan. Ya, ada orang yang punya kata kita di Malaysia mesti number one. Semua mesti besar. Semua mesti besar. Kita ingin buat lapangan terbang terbesar di Asia. Okey.
ingin buat bangunan tertinggi di Asia, okey. Ingin membuat lapangan golf yang terbesar, okey. Ingin membuat kilang apa? Kilang arak terbesar. Ini namanya gagasan persetan. Kan? Jadi haram hukumnya yang jual beli. Bagaimana kalau sekiranya kami ini pabrik kilang buat botol, dan botol itu memang khusus nak buat apa? Arak. Haram juga. Kalau nggak botol nggak jadi arak. Memang khusus botol itu memang khusus itu buat arak. Dah. Jadi kita yang bekerja semestinya kita keluar dari situ. Apa saja yang bersangkut paut dengan arak haram. Saya ini kerja di hotel bintang 10. Oh, di mana bintang 10 tuh? Di Malaysia ada bintang 10. Di langit bintang 1000-ribuan. Jadi dia bintangnya bintang 5. Bintang 5 itu berarti mesti ada pihak ya, untuk mendapatkan bintang 5, pihak kehotelan mesti ada namanya apa? Khamar atau arak. Dah. Saya ini kerja di hotel. Bagaimana? Kalau kamu kerja di hotel, tidak ada sangkut maut tentang masalah menuangkan khamar, ya, memberi minum khamar, tak masalah. Sebab hotel itu bukan hanya khamar. Tapi kalau ada sangkut maut kamu mesti khamar, mesti kasih minum khamar, itu kamu berdosa dan lebih baik cari kerja yang lain. Nah, sebab ada orang yang tidak sangkut maut dengan khamar. Contohnya dia tukang apa? Tukang bersihkan kamar. Nah, contohnya dia pula tukang cuci pakaian. Contohnya lagi tukang bersih bangunan atau tukang bersih halaman. Nah, tapi yang sangkut paut dengan menuang-nuang itu haram hukumnya. Sebaiknya mencari pekerjaan yang lain. Wal maitati, demikian juga jual bangkai. Ada yang jual bangkai? Ada tak? Bangkai apa jual? Ada jual bangkai kan? Apa itu? Begini, dia punya lembunya tiba-tiba ditabrak, belum lagi sempat sebelah mati. Daripada sayang dia jual. Dagingnya itu jualnya orang lain mau tahu haram hukumnya. Ada aja perkara begitu. Ya Allah, menangis dia 1 minggu semalam. Lembu pun yang bagus, yang gemuk begini mati dia. Daripada rugi begitu, dia jual dagingnya itu. Orang tak tahu itu haram kan? Daging lembu, tapi kena potongan tidak ada, sembelihan tidak ada, mati dalam keadaan direngge atau dilanggar, maka itu haram hukumnya dia makan uang tersebut. Nah, kemudian babi, babi ni, dah tengok babi tahu? Dah tengok babi banyak di Batak sana orang makan babi. Okey, babi kalau nak kita jual. Ya, kita pergi ke hutan tiba-tiba dapat babi. Kita jual babi itu sama orang lain. Walaupun orang Cina, haram hukumnya dimakan. Nah, haram hukumnya dimakan. Ustaz, daripada kita kan mengganggu babi, sebab babi ini termasuk hama. Babi itu dikategorikan hama. Sebab itu kadang-kadang terjadinya pemburuan babi untuk supaya jangan menghancurkan tanaman. Babi ini kadang-kadang kalau banyak, dia akan hancurkan pohon kelapa yang baru kita tanam, kelapa sawit lah, macam-macam. Sebab babi ini suka nyongkel-nyongkel. Dia tak makan pohon kelapa sawit, tapi dia congkel. Dia congkel pohon tu. Dia cari tahap apa. Allah nak masuk, katanya gitu. Dengar? Jadi pernah kita tengok di kampung kami, ya di Ma'had Al-Mustafawiyah. Kami kan kecil pondoknya ini. Masuk babi ke dalam kolong rumah dia. Pas lagi kena kata gitu, tengok apa ni? Tiba-tiba, dia pun terkejut berlari. Berdiri babi itu, terangkat rumahnya. Babi besar. Dia masuk kolam itu aja, terangkat, terkejut kawan tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini babi hutan bahaya. Babi hutan bahaya. Jadi kalau kau dapat babi hutan, jangan kau jual dah. Kalau dibunuh kita bunuh dia. Macam mana? Campak aja. Ya udahlah kalau gitu kasih dia semua orang Kristen, katanya. Janganlah. Kenyang mereka nanti. Kalau kenyang orang Kristen itu nanti bunuhnya kita kan. Itu. Jadi jangan dimakan lah. Saya andai katalah seseorang termakan dia babi, nggak tahu dia itu babi. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Medan. Udah ada di Medan itu baca situ. Udah ada peringatan B2, B1.
Dia pikir B2, oh ini rumah makan yang banyak nih vitaminnya, B2 tuh hebat tuh makan. Nggak taunya di Medan begitu. Rumah makan tersedia B1, B2. Kita pikir tuh vitamin, makan kita sedap. Oh pakcik dari Malaysia kak? Iya. Oh di sini jual babi. Hah? Setiap makan daripada makan daging babi itu langsung gitu. Gawat. Pernah kejadian gitu orang Indonesia yang dekat daerah Karo, dia termakan babi. Makan babi sebab orang yang ngasih tahu aku terlupa nak nanya agama apa. Mbak tengok muka tu pas mirip seperti muka Batak. Muka mirip seperti muka Batak. Ada kan kadang-kadang kita tengok muka orang Melayu, muka orang Islam tu ada muka orang Batak bersegi sikit. Nah, jadi dia pikir dia tu orang Batak juga, makan. Baru setelah makan tu dia tanya, pakcik ni agama apa? Agama Islam. Alah pakcik minta maaf saya pakcik, ini daging babi pakcik. Katanya. Oh dia kita. Hati-hati dah. Babi haram. Babi apa? Walaupun paling nikmat. Walaupun paling nikmat babi haram kerana dia memiliki cacing. Cacing tu kalau dah ini bahaya sekali. Enggak? Pernah satu ketika tahun 1999 kami pergi ke Danau Toba. Danau Toba ni paling banyak orang kafir, orang musyrik, orang Batak. Nah, pas Ramadan pergilah kami naik kapal. So, tiba-tiba ada orang makan apa? Makan rendang. Ya Allah, sedapnya Allah perasaan. Kerana kita puasa kan kita lapar. Sedap sekali kita rasa. Ternyata Masya Allah teringat kita, ini kan Ramadan. Siapa lagi yang makan daging seperti gini kecuali orang Batak? Kalau orang Batak memang biasanya makan babi. Sudah kita baru langsung kawan-kawan tuh bau katanya gitu. Padahal nikmat teringat dengan daging babi langsung. Ya, langsung masa-masa. Wal asnam, demikian juga jual apa? Jual berhala. Okey. Dia kata asnam ni mayubat yang disembah. Bagaimana kalau kita menjual patung, memang bukan untuk disembah, tapi patung untuk meletakkan pakaian. Tahu sekarang kan, fashion sekarang kan banyak gunakan patung. Apa hukumnya? Ini kan antum pakai belaka nih. Saya sekarang beli patung-patungan itu untuk fashion. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau suka sifat haram. Untuk apa? Kalau suka sifat. Sifat apa tu? Maknanya dilengkap tu badan dia. Ya tentu lengkap lah, itu fashion. Gak mungkin patah pula ni, patah itu, kakinya tak ada. Itu namanya bukan apa? Kalau pendapat saya haram lah. Pendapat saya haram. Kalau kamu buat pendapat yang makruh kah, bid'ah kah, silakan. Saya berpendapat haram. Kerana Rasulullah mengharamkan membuat apa? Patung-patungan. Sudah? Man sawwara suratan, itu hadisnya di Sahih Bukhari. Itu makanya haram. Walaupun la yu'bad, walaupun tidak disembah. Fakilah ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah, adakah kamu tidak melihat daripada lemaknya mayat, lemak bangkai? Fa innahu yudla biha sukun, sesungguhnya dia itu dapat dioleskan dengannya sampan. Jadi kalau dioleskan lemak tersebut, dia tidak akan apa? Dia tidak akan bocor, ya. Hampir seperti damar. Tahu damar? Damar tahu tak? Allah, habisnya semuanya tinggal dekat kota. Mana tahu damar? Damarlah sayang katanya. Tahu dengan itu? Itu nyanyi damar. Orang laut masih orang laut. Ada orang laut sini? Ada? Mau kata. Entah orang kata juga. Orang kota rupanya. Damar ni, seperti damar ni dianya menutupi di antara apa? Di antara papan dengan papan. Dioles begini. Ini yang mereka buatkan. Olesan daripada lemak ni dibuat tutup daripada papan dengan papan sehingga menutup dia dan tak masuk air. Papan ni kalau kita masukkan begini saja, kita masukkan ke sungai, tenggelam dia. Mesti ada olesan. Olesannya biasanya orang kampung buat damar namanya. Tak tahu damar, astagfirullahaladzim lah. Beli kampung saya nanti tengok damar, ini namanya damar.
Ya, ini namanya damar. Damar ni bahasa Melayu ke bahasa Jawa. Melayu punya. Kalau tak tahu juga ada nama damar. Oh, damar kan damar tu. Lagu dia. Damar disayang. Dah, seperti buat damar, itu buat mereka untuk menyatukan daripada renggangan daripada papan. Wa yudharu biha julud, dan meminyakkan dengannya kulit. Jadi kalau kita punya kulit, ya, bahan-bahan kulit, kita minyakkan berkilat dia. Itu apa tu? Lemaknya bangkai. Wa yastasbihu bihan nas, dan dapat membuatkan minyak lampu. Minyak lampu minyak lampu tahu minyak lampu? Minyak untuk lampu, begitulah. Nanti minyak lampu fikir pula minyak apa? Minyak untuk lampu, sehingga dia mendatangkan lampu. Dah? Ini salah mesti jelas sebutnya, dia salah faham. Faqala la, tidak, tak boleh, haram, bahwa haram. Cuma Rasulullah SAW, qatalallahu al-yahuda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Inna Allah lamma harrama alaihimus suhumaha, sesungguhnya Allah SWT manakala mengharamkan atas mereka itu lemaknya, jamaluha thumma ba'uha, maka mereka cairkan lemak tersebut dan mereka jual. Fa'akalu thamanahu, maka mereka makan daripada harganya. Jadi kalau begitu, ini ya, ini termasuk benda yang haram, dan kita tengok apa saja yang haram kemudian mereka ubah dengan apa yang haram kepada benda yang nampak seperti halal, maka tetap haram. Itu kaedah. Hal yang haram dirubahkan kepada benda yang tak nampak haram, jadi haram juga. Apa contohnya itu? Barang-barang yang haram kita tengok kemudian dirubah mereka. Mereka kata sekarang ni ada boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, air yang kotor boleh diseling jadi air bersih. Ya kan? Air kencing diseling jadi apa? Air bersih. Air kencing haram bukan diminum dan jual. Kubahan. Air kubahan kah? Namanya air kubahan. Situ air kencingnya lebih teruk lagi itu. Lebih teruk lagi. Situ air kencingnya, situ air taiknya, situ air macam-macamnya. Nah, itu haram hukumnya. Walaupun kau nampak bersih. Sebab dia katakan fajamiluha, mereka cantikkan dia. Tak boleh. Qala jamaluhu adabuhu, mereka cairkan dia. Demikian juga diharamkan menjual sperma. Diharamkan menjual sperma. Sebab sekarang kan ada di kota-kota namanya bank sperma. Dengan apa namanya? Sperma. Itu membahayakan, perzinaan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, diharamkan juga menjual susu ibu. Jual di merodaah. Sebab apa itu diharamkan? Karena yang minum susunya itu nggak tahu siapa. Nggak tahu susu siapa yang diminumkannya kan? Kalau diminumkannya anak-anak kecil yang itu yang di merodaah. Kalau di merodaah dia habislah merodaah dengan merodaah, cuma dia buatkan. Itu kebanyakan orang yang haramkan daripada jual bank apa namanya? Bank susu, bank laban. Bank apa namanya? Bank laban. Dalam ubat. Contohnya? Guna untuk operation. Kalau dia buatkan jual beli daripada dadah itu untuk operation, itu kerana masalah yang menggunakan dadah itu pun masalahnya adalah darurat, maka itu hukumnya darurat. Ya, sebab permasalahannya begini yang diceritakan, obat bius asalnya itu adalah mereka kata tak boleh. Tapi kerana diperlukan maka dibolehkan. Kalau tak, kerja di bedah ni mampuslah. Betul tak? Jadi ada orang yang katakan salah menggunakan obat bius. Ini salah menggunakan obat bius, itulah kejadiannya orang meminumnya. Orang menggunakannya. Tapi tidak salah menggunakan obat bius, maknanya ketika orang itu mau dibedah digunakan tak mengapa. Faham? Jadi masalahnya sekarang ini memang dia tukang jual obat bius tersebut kepada orang lain, kepada rumah sakit dan sebagainya, itu boleh. Kecuali kalau memang dijualnya itu untuk orang-orang yang per orang, ya gunanya apa? Gunanya untuk dikonsumsi.
itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Contohnya lagi yang tidak sebut sini untuk kita kiaskan. Kita ini jual anggur. Yang sebelah kita ini adalah kilang. Kilang ini biasa beli anggur, tapi kilang ini sebenarnya kilang apa? Khamar. Dah tahu kita memang kilang yang akan buatkan khamar, maka haram hukumnya kita menjual kepada mereka. Tapi selama kita tidak tahu orang itu buat apakah dengan anggur tersebut, tidak diharamkan kita jual. Tidak diharamkan kita jual. Kalau kita tak tahu, tapi kalau nampak kita memang dia jual untuk apa? Dibelinya untuk buatkan khamar, haram hukumnya kita jual kepada mereka.